Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Katami dari program studi Teknik Informasi dengan NIM 20203018. Pada video ini saya akan sedikit mendemonstrasikan proyek tugas akhir yang telah saya buat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kemahasiswaan Politeknik Aceh berbasis website. Dengan pembimbing satu yaitu Bapak Munzir Umran SSI MT dan pembimbing dua yaitu Ibu Ferry Susilawati SST MT. Baik, untuk selanjutnya akan langsung saya perlihatkan bagaimana cara menggunakan website kemahasiswaan yang telah saya buat ini. Baik, yang pertama yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam web kemahasiswaan, kita harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Baik, di sini akan saya perlihatkan bagaimana caranya untuk registrasi akun website admin kemahasiswaan. Pertama kita harus mengisi emailnya terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan posisi atau jabatan si user di bagian kemahasiswaan, dan selanjutnya masukkan passwordnya. Setelah semua data registrasi telah dimasukkan, selanjutnya langsung kita register aja. Setelah diregistrasi maka akan langsung pindah ke halaman login untuk dapat login ke dalam website kemahasiswaan. Kita akan login menggunakan email dan password yang telah kita buat tadi. Dan kita akan coba login. Nah, setelah login akan langsung diarahkan ke halaman dashboard website kemahasiswaan. Pada website kemahasiswaan ini memiliki beberapa menu yang seperti menu artikel, prestasi, pelanggaran, beasiswa, menu perhatian industri, dan menu organisasi Poltek. Sekarang kita akan mencoba menu artikel terlebih dahulu. Nah, jadi di menu artikel ini admin kemahasiswaan dapat membuat sebuah artikel untuk dapat dilihat oleh mahasiswa tentang aktivitas, berita, dan berbagai informasi yang terjadi dengan kampus dan mahasiswa. Sekarang kita coba untuk menambahkan artikel baru. Yang pertama dia harus dilakukan adalah memasukkan judul artikelnya terlebih dahulu. Selanjutnya memilih kategori dari artikel tersebut. Jika kategorinya tidak ada dan belum sesuai, bisa ditambahkan kategori baru. Di sini saya akan tambahkan kategori pendidikan. Selanjutnya kita save dan
Oke, kategori pendidikan sudah ada. Dan selanjutnya tambahkan foto untuk artikel tersebut. Lalu tambahkan saya akan menambahkan deskripsi dari artikel ini. Untuk contoh isi artikelnya akan saya ambil saja dari isi artikel berita lain, dan selanjutnya langsung kita pastikan saja ke dalam teks area tempat untuk menambahkan isi dari artikel ini. Dan yang terakhir, di sini ada status di mana bisa artikelnya bisa kita publish atau mau disimpan dahulu. Di sini akan saya simpan aja terlebih dahulu. Nah, artikel yang telah saya buat tadi telah berhasil ditambahkan dan berhasil ditampilkan ke dalam tabel artikel. Jika artikel tersebut statusnya database, maka artikel itu dapat ditampilkan di halaman website mahasiswa, di mana ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada mahasiswa Politeknik Aceh. Nah, ini adalah website tadi yang telah saya buat. Jika dipublish, nah ini isi artikelnya dan judul dan gambar yang telah ditambahkan tadi. Selanjutnya kita akan ke halaman prestasi. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data-data mahasiswa yang berprestasi. Akan coba kita tambahkan data-data mahasiswanya. Kita masukkan data mahasiswa. Selanjutnya nama mahasiswa, prodi di mahasiswa, dan prestasi apa yang telah dia dapatkan. Masukkan siapa penyelenggara lomba tersebut dan kapan tanggal dia memperoleh prestasi atau mengikuti lomba itu. Lalu tingkat perlombaannya berapa, dia mendapatkan juara berapa, dan mendapatkan gender. Nah, langsung di save dan data berhasil disimpan. Data yang telah saya tambahkan tadi telah berhasil diinputkan dan dapat kita lihat di tabel prestasi mahasiswa. Sekarang saya akan mencoba untuk mengedit data si Johandika tadi. Saya akan mengubah prodi dan tanggal prestasinya. Baik, saya di save. Datanya sudah berhasil diperbarui. Nah, kita kembali. Nah, data Johandika telah berhasil diedit. Prodi dan tanggal prestasinya sudah berganti. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapus data si Johandika ini. Hapus. Oke, dan data si Johandika telah berhasil di tabel prestasi mahasiswa. Akan ke menu pelanggaran. Di menu ini admin dapat menginputkan data-data mahasiswa yang melakukan pelanggaran di kampus Politeknik Aceh.
Akan saya coba tambah data pelanggarannya. Pertama, masukkan NIM si mahasiswa, terus masukkan namanya. Di sini namanya Gia Anastasia, prodinya prodi Teknik Informasi, jenis kelamin adalah perempuan, di angkatan 2022. Jenis pelanggarannya saya akan buatnya contohnya berkelahi. Sanksinya misalkan membersihkan halaman kampus. Oke, selanjutnya saya save. Dan datanya telah berhasil ditambahkan. Oke, kita kembali. Kita lihat bahwa data Gia Anastasia ini telah berhasil disimpan dan tampil di tabel pelanggaran mahasiswa. Saya coba kita hapus saja data Gia Anastasia ini. Oke, datanya berhasil dihapus dan dihilangkan dari tabel pelanggaran. Sayangnya di sini ada beasiswa. Pada halaman beasiswa ini, admin dapat menambahkan informasi terkait dengan beasiswa yang terdaftar di Politeknik Aceh. Coba saya tambahkan saja nama beasiswanya. Di sini saya buat beasiswa BCA Finansia, benefit yang diterima. Terus deskripsinya, masukkan deskripsinya dan persyaratannya. Terus buat kapan beasiswa ini dibuka dan kapan beasiswa ini akan ditutup. IP minimal yang harus didapatkan untuk mendapatkan beasiswa ini adalah 3. Saya buat IPK minimalnya juga 3. Statusnya aktif, maksudnya beasiswa ini saat ini sedang dibuka. Kita save. Oke, datanya telah berhasil ditambahkan. Coba kita lihat. Nah, data beasiswa BCA Finansia telah berhasil disimpan dan ditambahkan. Di sini bisa kita lihat detailnya. Selanjutnya coba kita lihat detail dari beasiswa tadi. Nah, ini detailnya yang bisa dilihat oleh admin. Oke. Selanjutnya di sini ada menu penerima beasiswa. Jadi admin dapat menambahkan data-data mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Coba saya tambahkan saja data beasiswa, data penerima beasiswanya. Nah, di sini masukkan data diri si mahasiswanya terlebih dahulu. Masukkan NIM mahasiswa. Masukkan nama mahasiswanya. Terus masukkan prodi mahasiswa. Dia dari prodi apa? Oke, di sini saya pilih teknik informasi dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Dan dia angkatan 2022. Status mahasiswa aktif. Masukkan foto si mahasiswa.
terus simpan. Oke, setelah disimpan maka kita akan dipindahkan ke halaman untuk membuat nama beasiswa apa yang dia terima. Di sini dia menerima beasiswa BCA Finansia dan masukkan periode atau jangka waktu selama jangka waktu dia mendapatkan beasiswa tersebut. Di sini dia mendapatkan dari semester 1 dan berakhir sampai semester 6. Terus simpan. Oke, datanya telah berhasil disimpan. Coba kita kembali ke halaman penerima beasiswa. Oke, datanya telah berhasil ditambahkan. Sekarang coba kita lihat detailnya. Nah, ini adalah base detail dari si Johandika yang telah kita tambahkan tadi. Di sini bisa kita tambahkan juga beasiswa baru jika dia menerima beasiswa tambahan. Misal dia menerima beasiswa BI atau Bank Indonesia, periodenya dari semester 3 hingga semester 6, lalu disimpan. Oke, datanya telah berhasil disimpan dan ditambahkan. Saya kembali ke halaman penerima beasiswa. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengedit data si Johandika. Saya akan mengubah prodinya dan misal saya simpan. Oke, datanya telah berhasil diperbarui. Oke, datanya telah berhasil diedit. Sekarang akan coba saya hapus data si Johandika. Oke, datanya juga berhasil dihapus. Sekarang data Johandika sudah terhapus. Selanjutnya kita akan ke menu data sebaran PPI. Di sini admin dapat menambahkan data-data mahasiswa yang mengikuti magang. Sekarang akan saya coba tambahkan data mahasiswa magangnya, yaitu pertama masukkan NIM-nya. Lalu masukkan namanya. Namanya adalah Akaila Dina. Prodinya Teknik Informasi, dia berjenis kelamin perempuan dan angkatan 2020. Dia magang pada semester genap. Dia jalur masuk reguler. Perusahaan tempat dia magang yaitu PT Solusindo Indonesia. Tanggal masuk PPI-nya yaitu pada tanggal 20 bulan 10, dan dosen pembimbing magangnya yaitu saya buat saja Pak Safwan Chef.
Oke, datanya berhasil disimpan. Kembali. Oke, data Akela Dina telah berhasil ditambahkan. Sekarang akan coba untuk saya hapus data si Akela Dina tadi. Oke, data berhasil diperbarui. Misalnya di sini ada organisasi. Jadi di sini admin dapat menambahkan informasi terkait dengan organisasi mahasiswa. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan organisasi baru. Nama organisasinya Himpunan Teknik Elektronika. Selanjutnya masukkan visi dan misi organisasi, dan terus masukkan upload logo organisasinya. Oke, setelah semua data berhasil diinputkan, selanjutnya kita save. Oke, data berhasil disimpan. Nah, data organisasi yang telah saya buat tadi telah berhasil ditampilkan di tabel organisasi. Bisa kita lihat juga detailnya. Oke, semua sudah benar. Oke, selanjutnya di sini ada data anggota. Di sini berfungsi untuk menambahkan data-data anggota yang mengikuti organisasi. Misalnya coba kita tambahkan anggota baru. Jadi di sini kemahasiswaan dapat menambahkan data mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi. Masukkan prodinya, prodi Teknik Elektronika di angkatan tahun 2021. Masukkan jenis kelaminnya. Oke, nama organisasi yang diikuti, terus jabatannya di organisasi tersebut, dan masukkan juga foto si mahasiswa. Lalu kita save. Oke, data berhasil disimpan. Coba kita lihat data yang telah disimpan tadi. Nah, data yang tadi disimpan telah berhasil. Oke, di sini sudah tampil. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan website informasi mahasiswa Politeknik Aceh. Di website ini mahasiswa dapat melihat informasi-informasi yang diberikan oleh admin kemahasiswaan. Mahasiswa di sini juga dapat melihat artikel yang telah dibuat oleh admin. Coba kita lihat artikelnya. Oke, ini adalah semua artikel yang telah dibuat oleh admin kemahasiswaan Politeknik Aceh. Jadi mahasiswa dapat melihat informasi-informasi yang terkait dengan kampus dan mahasiswa di Politeknik Aceh ini. Selanjutnya kita akan coba lihat tampilan halaman beasiswa. Jadi di sini mahasiswa dapat melihat beasiswa apa saja yang ada di Politeknik Aceh ini. Selanjutnya di sini mahasiswa juga dapat melihat informasi terkait dengan organisasi apa saja
yang ada dan terdaftar di Politeknik Aceh ini. Nah, ini adalah data-data organisasi yang telah dibuat oleh kemahasiswaan sebelumnya. Selanjutnya di sini mahasiswa juga dapat membuat CV secara online dengan memasukkan data diri, data pendidikan. Di sini saya akan coba untuk pertama masukkan dulu, inputkan data pendidikan si mahasiswa. Nama sekolahnya, di sini nama sekolahnya SMA Negeri 1 Banda Aceh. Dia masuk pada tahun 2018 dan tamatnya pada tahun 2022. Jenjang pendidikan pada SMA. Selanjutnya next, pada halaman selanjutnya akan disuruh untuk menginputkan skill. Masukkan bidang apa yang dikuasainya. Masukkan keterangan dari keahlian di bidang tersebut, misalnya dia bisa Laravel, PHP, Django. Nah, setelah diinputkan maka saya tekan next dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman untuk mengisi pelatihan atau training apa saja yang pernah diikuti. Misal di sini dia pernah mengikuti VSGA, Junior Website, pada tahun 2021. Penyelenggara dari pelatihan tersebut Kominfo. Oke, soalnya finish dan data CV-nya telah berhasil ditambahkan. Baik, itu saja demonstrasi dari project tugas akhir yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.